Kisah dimulai sama bocah bernama Light, di mana dia akan pergi ke kota untuk menjadi seorang petualang. Dia yakin akan menjadi petualang yang hebat nantinya, sebab dirinya ingin membahagiakan keluarganya yang hidup dalam kemiskinan. Sesampainya di kota, Light benar-benar bingung sama ramainya kota. Baru juga sampai, dia sudah dikatain kasar sama ras hewan. Jadi di dunia ini hidup 9 ras berbeda yang diciptakan sama seorang dewi. Ada bangsa elf, bangsa kurcaci, drak elf, bangsa kijin, bangsa centaur, bangsa jujin, bangsa naga, bangsa majin, dan manusia. Bangsa manusia selalu mendapat perlakuan buruk dari bangsa lain karena dianggap lemah. Sesampainya di guild, Light segera mendaftarkan diri. Sebagai petualang baru, Light akan masuk di rank F. Sebelum itu, Light ditanya, memiliki bakat apa dia? Light bilang kalau dia memiliki skill gacha tanpa batas. Light langsung menunjukkan kemampuannya itu. Namun saat menggacha, dia malah mendapatkan barang-barang yang aneh. Mulai dari garpu bengkok, apel busuk, dan roti berjamur. Light sendiri bingung, padahal biasanya tak separah ini hasilnya. Setelah mendapatkan kartu petualang rank F, dia tanya bagaimana cara mengambil misi. Light ditunjukkan ke papan misi yang ditempel di mading. Pihak resepsionis tahu kok kalau Light pasti kesulitan membaca sama seperti ras manusia pada umumnya. Dia lalu ditawari buat misi, cari kayu bakar, angkut tanah, dan memotong rumput. Tapi bayarannya kecil sebab ini misi mudah. Light sendiri tak masalah yang dia bisa mendapatkan uang. Meski kesulitan, Light terus bekerja dengan giat agar bisa mendapatkan uang. Setelah kerjanya selesai, Light hanya dapat upah buat menginap doang. Apesnya lagi semua uang Light dirampas sama ras hewan. Itu karena Light tak sengaja menabrak mereka. Sebagai ganti rugi, dia harus menyerahkan semua uangnya. Hari pertama hidup di kota begitu sangat menyedihkan. Apalagi semua ras terlihat pada mendiskriminasi dirinya. Saat hendak bangun, ada seseorang yang mau membantunya. Ternyata itu adalah ras elf sama anggota kelompoknya. Awalnya Light merasa takut akan dibully lagi. Tapi elf ini tak ada niatan buruk. Bahkan dia rela mengotori lututnya demi menenangkan Light. Light tak menyangka kalau ada ras lain yang bersikap baik padanya. Berarti mereka sendiri merupakan gabungan dari berbagai ras yang mereka beri nama Persatuan Suku. Untuk elf yang menolong Light tadi bernama Sasha. Lalu ada bangsa Jujin bernama Garu. Lalu Diablo si Majin, selanjutnya Drago ras Naga, Sione Drak Elf, Oboro ras Kijin, Santo ras Centaur, dan yang terakhir Nano ras Kurcaci. Mereka menemui Light untuk menawarinya bergabung. Tujuan mereka membentuk persatuan suku untuk menciptakan dunia yang adil, di mana tak ada lagi diskriminasi yang dialami sama ras lain. Melihat kebaikan mereka tanpa curiga, Light menerima ajakan buat bergabung. Singkat cerita, party mereka pergi ke dungeon terkuat dan terbesar bernama Naraku, di mana party mereka dihadang sama monster cacing raksasa. Light yang tak mahir dalam bertarung hampir saja nyawanya melayang. Untungnya, semua rekan-rekannya selalu menolong Light. Sasha yang begitu khawatir melihat kondisi Light, takutnya ada yang terluka. Melihat tindakan Sasha, semua anggota langsung ngecengin dia. Hal itu membuat Sasha menjadi malu sendiri. Sasha lalu bilang, kalau dia melakukan ini semua, karena tak ingin ada satu anggota mereka yang gugur. Sebab nanti bisa membuat citra kelompok mereka jadi buruk. Drago sendiri bilang kalau Light cukup berguna, soalnya teh buatannya begitu nikmat. Melihat sikap mereka, Light menjadi senang. Mereka lalu melanjutkan ke lantai terdalam. Saat tiba di ruang kosong yang hanya ada satu pintu masuk, mereka akan memulai rencananya. Light berpikir mau istirahat, jadi dia akan membuatkan teh untuk mereka semua. Tapi Drago langsung menghentikan Light. Tanpa basa-basi, Drago bilang kalau Light dikeluarkan dari kelompoknya. Light masih belum percaya sama ucapan Drago. Sasha juga bilang hal yang sama. Bahkan dia sudah lama merasa jijik sama Light. Melihat Light yang masih saja tak tahu membuat mereka heran. Apakah Light beneran sebodoh ini, atau semua ras manusia seperti dia? Padahal semua anggota bilang tak suka, tapi Light menganggap itu hanya bercandaan. Drago bilang kalau dirinya tak ada sedikit pun bercanda. Di sini Light benar-benar tak percaya. Padahal mereka semua pada baik loh. Garo bilang kalau itu semua hanya kamuflase doang agar bisa membawa Light kemari. Drago bilang kalau atasan mereka menyuruh buat mendekati Light. Sebab bakat Light, yaitu gacha tanpa batas, telah membuat atasannya curiga. Atasannya berpikir kalau bakat Light sangat overpower. Makanya mereka diminta untuk selalu mengawasi Light. Tapi ternyata bakat Light hanyalah sampah semata dan tak berguna. Jadi mereka memutuskan untuk membuang Light. Sasha yang tadi berharap Light adalah karakter kuat, merasa jijik setelah tahu dia hanyalah sampah. Garo yang telah ngomong terlalu banyak diminta Drago berhenti. Tenang saja, habis ini dia juga bakal diam selamanya, kata Garo. Ternyata Light akan dihabisi di sini agar tak ada yang tahu mengenai pembunuhan ini. Light seketika shock melihat rekan-rekannya yang dianggap baik ternyata hanya penipu.
Saat itu Light dicakar pipinya sama Garo. Light yang sudah sadar segera lari untuk menyelamatkan diri. Tapi hal itu tak akan dibiarkan Sasha, sebab dia langsung memanah kakinya. Kemudian Garo menendang perut Light. Pokoknya Light akan disiksa terus sebelum dirinya mati, sebab Garo sangat menikmatinya. Semua rekannya juga tahu akan hal itu, tapi Garo diingatkan Sasha agar membuat kematian Light seperti sebuah kecelakaan. Sebenarnya Garo masih belum puas dalam menyiksa Light. Saat itu Light yang masih ingin hidup mencoba merangkak. Light benar-benar tak ingin mati, dia berharap akan ada keajaiban yang muncul. Tak disangka tiba-tiba muncul sihir teleportasi di bawah tubuh Light. Drago lalu menyuruh Garo agar jangan membiarkan Light lolos. Namun semua itu terlambat, sebab tubuh Light sudah menghilang. Setelah tubuh Light berpindah ke tempat yang tak dia ketahui, dia tak menyangka kalau rekan-rekannya yang sudah dianggapnya baik, itu hanya kedok belaka. Apalagi semuanya tadi memandangnya layaknya sebuah sampah. Dan yang bikin Light bingung siapa sebenarnya orang yang menyuruh mereka buat membunuhnya. Dia berjanji akan menuntut balas kepada mereka semua. Bahkan jika perlu perut mereka akan diacak-acak sama Light. Intinya Light tidak akan mati sebelum bisa membalaskan dendamnya. Saat ia berpikir, nyawanya telah selamat. Tiba-tiba muncul sosok monster layaknya didongeng. Light sadar kalau dia telah diteleport ke lantai terdalam dungeon, di mana dia sudah ditunggu sama monster raksasa level 1000. Baru juga mau balas dendam nyawa Light sudah diambang kematian. Yang dia bisa lakukan sekarang hanya berharap sama skill gacha tak terbatas miliknya. Intinya dia tak mau mati terlebih dahulu. Apalagi dia belum membalas pada para bajingan yang telah membuangnya. Tiba-tiba gacha milik Light mengeluarkan aura yang begitu besar. Sepertinya kartu yang didapat sama Light memiliki rank tertinggi. Dari dalam kartu terdengar suara cewek yang mengejek monster di depannya. Kau ini cuma anak anjing yang baru keluar dari kandang, kata cewek itu. Benar saja, sekali serang monster level 1000, langsung hancur berkeping-keping. Light yang melihatnya begitu kaget, siapa sebenarnya cewek ini kok begitu kuat. Cewek ini lalu mendekati Light dan memberi penghormatan padanya. Tak tega melihat tuannya yang terluka di sekujur tubuhnya. Cewek ini langsung menyembuhkan semua luka yang diderita sama Light. Light bingung sebenarnya dia ini siapa, kok tunduk kepadanya. Cewek ini bilang kalau dia merupakan orang di dalam kartu yang dia panggil. Sebagai bawahannya, dia akan mengikuti Light kemanapun dia pergi. Cewek ini berjanji akan melayani Light sampai ajal menjemput. Light lalu tanya siapa sebenarnya dia ini. Cewek ini lalu memperkenalkan dirinya bernama Mei, yang memiliki level 9999. Dia adalah kartu super ultra rare yang keluar dari gacha tak terbatas. Mendengar hal itu Light tak percaya, sebab biasanya yang keluar dari gacanya adalah kartu jelek. Kenapa bisa keluar kartu yang begitu overpower? Mei lalu meminta izin pada Light untuk menaksirkan bakat yang dimiliki Light. Light jadi bingung, maka SD-nya gimana? Apakah itu merupakan bakat Mei? Mei bilang kalau kemampuan itu merupakan kemampuan bawaan. Saat itu Mei langsung melihat tubuhnya Light. Berapa kagetnya Mei saat tahu ada bakat terpendam di dalam dirinya. Pantas saja orang yang tidak selevel dirinya tak akan mampu melihat bakat luar biasa yang dimiliki Light. Mei lalu menjelaskan kalau bakat gacha miliknya bukannya tidak berguna. Jika Light menggunakannya di tempat yang memiliki kepadatan mana besar, maka kartu yang dihasilkan akan berlevel tinggi. Kartu yang dikeluarkan Light mulai dari ekstra, super ultra rare, SS, S-rare, SS rare, S-rare, rare, normal dan error. Jika Light menggunakan gacha di permukaan, maka kemungkinan mendapatkan kartu bagus adalah 0. Tapi saat Light menggunakan gacha di sini, kartu yang keluar akan memiliki rank tinggi. Itu terjadi karena kepadatan mana di sekitarnya. Mei tak menyangka kalau Light turun ke dasar dungeon demi bisa maksimalkan bakatnya. Apalagi dengan status fisiknya, bisa jadi malapetaka buatnya. Light lalu cerita kalau dia tak sengaja sampai di sini. Awalnya dia bersama rekan-rekannya, namun dia malah hendak dibunuh karena dianggap sampah. Light benar-benar tak terima atas perlakuan mereka tadi. Pokoknya, dia ingin membalas perbuatan mereka. Padahal dia jadi petualang hanya ingin menghidupi keluarganya. Tapi yang terjadi, malah dia mendapatkan diskriminasi dari rekan-rekannya karena dia ras manusia. Melihat tuannya begitu terpukul, Mei langsung memeluknya agar lebih tenang. Mei meminta maaf karena tak bisa melindungi Light saat disiksa sama rekan-rekannya. Dia berjanji bakal membalas perbuatan mereka semua. Bahkan kepala mereka akan dia bawa ke hadapan Light sebagai pembalasan dendam. Namun Light mencegahnya, bukan karena dia tak mau mereka mati. Melainkan dia ingin agar lewat tangannya sendirilah pembalasan dendam itu terjadi. Jadi Light akan berlatih untuk menguatkan dirinya dulu sebelum kembali ke permukaan. Apakah keinginannya ini hanya omong kosong belaka Mei? Kata Light.
Mei bilang kalau keinginan tuanya adalah perintah. Setelah melihat statistik Light, Mei yakin kalau tuanya bakal memiliki kekuatan overpower. Mendengar hal itu, Light menjadi senang. Setelah itu, Light menggacha lagi mumpung dia masih di lantai terdalam lantai Naraku. Kisah pertama pembalasan dendam Light akan dimulai setelah ini. Tahun kemudian di jurang terdalam Naraku. Terlihat Light telah membangun istana yang megah di dalam. Dia juga memiliki banyak sekali harem lewat kartu yang dipanggilnya. Light lalu memuji para pelayannya karena sudah bekerja keras. Mendapat pujian dari tuannya, para pelayan terlihat senang dan bahagia. Melihat sorak-sorai yang bergemuruh, Mei jadi kesal dan akan membungkam mulut mereka. Namun tindakan Mei langsung dicegah sama Light. Tak hanya istana, Light juga membangun perkotaan, di mana tempat jurang Naraku diubahnya jadi perkotaan yang padat penduduk. Melihat penduduknya yang sudah membludak selama 3 tahun ini, Light meminta Mei buat meninjau ulang seluruh sistemnya. Light juga tanya, apa yang dilakukan anggota kuartet lainnya. Mei menjelaskan kalau Aoyuki sedang memetakan dan mengintai bagian atas Naraku. Kemampuannya sendiri dapat menjinakkan monster. Lalu untuk Ellie, dia sedang mengembangkan sihir baru buat rencana Light. Untuk Nazuna, dia bertugas patroli di setiap daerah kekuasaan Light. Kemampuannya yaitu bertarung di jarak dekat. Kita lalu diperlihatkan sama Nazuna yang sangat bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Lalu kuartet terakhir adalah Jack, di mana tugasnya adalah melatih Light agar jadi kuat. Sebenarnya Mei tidak menyukai sikap tak sopan Jack pada Light. Namun karena Light tak masalah sebab Jack sudah dianggap kakaknya sendiri, jadi Mei tak bisa protes. Kemudian Light meminta Jack buat adu sparring. Setelah mereka di tempat latihan, Light langsung menyerang Jack. Berkat ketahanan tubuh Jack yang luar biasa, serangan Light bisa ditahan. Tapi jika penduduk atas yang menerimanya, bisa dipastikan mereka akan langsung mati. Selama 3 tahun ini, Light terus berlatih dan menjadi sangat kuat. Di sisi lain, Nazuna masih terus berpatroli. Saat itu dia bertemu sama 4 pelayan yang sedang bekerja. Karena Nazuna ini bodoh, para pelayan ingin meminta sesuatu, di mana ada tempat yang tidak bisa mereka jangkau, tapi ingin sekali bisa ke tempat itu. Jadi mereka meminta Nazuna untuk membantunya. Ternyata ruangan yang dimaksud adalah kamar Light sama. Di dalam sendiri sudah ada Mei. Nazuna bingung kenapa Mei ada di sini. Mei bilang, sebagai kepala pelayan dia hanya diam saja, jadi dia memutuskan buat membersihkan kamar Light. Nazuna yang bodoh langsung percaya begitu saja. Saat masuk ke dalam, Nazuna menemukan tempat tidur Light seperti habis dipakai. Pasti Mei kan yang melakukannya. Mei segera beralasan kalau itu adalah cara dia merapikan kasur. Tanpa curiga, Nazuna langsung percaya gitu saja. Malahan, Nazuna memuji tindakan Mei, pantas dia jadi karakter pertama yang dipanggil sama Light. Nazuna lalu bilang kalau dia disuruh menyerahkan surat dari para pelayan buat Mei. Isi suratnya sendiri bilang kalau Mei disuruh turun dari jabatannya. Izin mereka juga membersihkan kamar Light dan jangan memonopoli sendiri. Enyahlah sebagai kepala pelayan. Mendengar isi suratnya, terlihat Mei begitu kesal sama mereka berempat. Mei lalu memberikan uang pada Nazuna karena telah melaporkan surat tersebut. Dengan polosnya, Nazuna langsung pergi untuk membelanjakan uang tersebut. Mei sendiri lega karena surat tersebut diserahkan pada Nazuna. Singkat cerita, Nazuna langsung bergegas ke toko buat jajan. Karena uangnya sedikit, dia memilih kue dorayaki kesukaannya. Sambil makan, dia malah bertemu dengan Aoyuki. Nazuna tanya kenapa dia sudah turun, bukannya tugas dia memetakan daerah atas Naraku. Aoyuki di sini hanya membalas Meau. Nazuna yang tak mengerti mengartikan perkataan Aoyuki berbeda. Mulai dari ada monster kuat yang tak bisa dihadapi, ingin mengambil dorayaki miliknya, atau kesulitan memetakan akibat banyak pohonnya. Karena capek mendengar ucapan Nazuna, Aoyuki bilang kalau tugas sudah selesai setengah. Dia turun ke bawah buat melaporkan hasilnya pada Mei. Nazuna pun kesal kenapa tidak ngomong dari awal sih, malah bilang meow mulu dari tadi. Karena kesal, Nazuna memilih pergi buat patroli lagi saja. Nazuna yang sudah berada di ruang tahta langsung mengendus kursi Light. Dia sangat kagum pada tuannya. Tanpa sadar, tangan Nazuna merusak patung yang ada di sana. Takut kena marah, Nazuna segera kabur setelah memasangnya kembali. Di tempat Light sendiri, dia masih saja berlatih sama Jack. Merasa sudah cukup, Jack mengajak Light untuk mandi bersama. Dalam pemandian air hangat, Jack bilang kalau kemampuan Light sudah jauh melonjak. Hanya sedikit makhluk di bawah yang bisa bertahan melawan Light, apalagi makhluk permukaan. Namun Jack juga bilang kalau makhluk di permukaan tidak semuanya bakal kalah. Akan ada makhluk yang bisa menandingi Light.
Light akan ingat pesan Jack, intinya selama misi balas dendamnya belum tercapai, dia akan terus berlatih. Di tempat lain, Mei telah memanggil keempat pelayan yang tadi mengirim pesan buatnya. Di mana Mei kembali membaca surat mereka yang menyuruh dirinya buat lengser dari jabatannya. Para pelayan itu pun langsung mundur ketakutan. Mereka pun menyalahkan satu sama lain, apalagi surat itu malah dititipkan sama Nazuna yang bodoh. Alasan mereka membuat surat itu untuk membantu Mei kok. Mungkin Mei kecapean membersihkan kamar Light, jadi mereka ingin menggantikannya. Mei lalu bilang kalau tuntutan mereka ditolak. Bahkan mereka juga akan mendapatkan hukuman dari Mei atas tindakan mereka, di mana Mei menyuruh mereka buat membersihkan lorong menuju ruang tahta pakai tangan. Mereka langsung kaget soalnya ruangan itu sangat luas, hanya dengan 4 orang tanpa boleh pakai sihir mana bisa. Mei tak peduli, intinya mereka harus kerja keras. Mei sendiri akan naik ke permukaan buat menemani Light menuntaskan balas dendamnya. Selama dia pergi, para pelayan diminta buat kerja dengan benar. Di tempat lain sekarang Nazuna lagi melihat sarung tangan yang dijual di toko. Saat itu datang Ellie yang menyapa dirinya. Di mana Ellie tanya apakah Nazuna sedang beli permen. Tidak, aku lagi tertarik sama sarung tangan yang dijual itu, kata Nazuna. Nazuna lalu tanya, apakah tugas Ellie telah selesai? Kok dia bisa datang kemari? Di sini Ellie langsung bilang, Nazuna ini beneran bodoh ya. Kalau belum selesai, mana bisa dia kemari? Kesal dibilang bodoh, Nazuna mengatakan kalau dia hafal perkalian kok. Saat ditunjukkan hasil perkalian Nazuna malah banyak yang salah. Ellie makin menegaskan kalau Nazuna ini emang bodoh ya. Tak terima Nazuna membalas kalau orang yang bilang bodoh biasanya lebih bodoh. Mereka pun malah bertengkar di tengah jalan. Ellie lalu memanas-manasin Nazuna kalau dia kemarin minum teh sama Light. Ellie juga ingin mengajak Light buat menghabiskan malam yang indah di penginapan. Mendengar hal itu Nazuna cemburu, padahal dia kan juga ingin minum teh sama Light. Ellie pun heran kenapa dia malah cemburu di situnya, bukan di tempat penginapan. Ellie jadi bingung, sebenarnya Nazuna ini bodoh apa kekanak-kanakan sih. Nazuna malah bilang kalau Ellie butuh bantuannya, tinggal bilang saja, soalnya dia kan ahli dalam pertarungan jarak dekat. Sambil meninggalkan Ellie, Nazuna terlihat berjalan dengan sombong. Di tempat lain, para pelayan yang dihukum Mei masih tidak terima. Padahal mereka hanya menyuarakan keirian mereka karena tak boleh membersihkan kamar Light. Andai sama mereka bisa pasti spray Light sudah mereka hirup dari ujung ke ujung. Terus peralatan makan Light juga akan mereka jilatin sampai bersih. Tindakan mereka ini sudah benar-benar di atas mesum kayaknya sih. Mereka lalu teringat bahwa saat Mei dipanggil tuannya, butuh waktu 3 bulan sampai Aoyuki dipanggil yang kedua. Terlebih lagi tuannya dulu levelnya lebih rendah dari mereka. Seorang pemuda dan pemudi yang berduaan di tempat berbahaya. Pikiran mereka pun makin liar, pasti Mei telah memanfaatkan kesempatan tersebut buat mantap-mantap sama tuannya. Saking irinya, mereka sama-sama berdoa agar Mei mati saja. Tiba-tiba muncul Mei yang sudah sedikit mendengar perkataan mereka. Mei tanya kenapa mereka ingin sekali dia mati. Karena takut, mereka membuat alasan. Kalau mereka itu sangat mengagumi Mei, mereka juga mau dijadikan anjingnya, terus Mei juga sudah dianggap kakak yang sangat mereka hormati. Intinya, mereka rela mati untuk Mei. Mei tak akan percaya, sebab dia bukan orang bodoh kayak Nazuna. Mereka lalu jujur sebenarnya mereka semua itu iri. Karena Mei merupakan karakter yang pertama dipanggil sama Light. Mei lalu menjelaskan sama mereka kalau selama 3 bulan itu, Light terus berlatih seni bela diri dan membaca banyak buku. Jadi tak ada waktu buat mantap-mantap seperti yang mereka pikirkan. Untuk kedatangan Mei ke sini, karena dia pikir hukumannya terlalu keras. Tapi setelah tahu kutukan yang mereka berikan padanya tadi, Mei menganggap kalau hukumannya masih kurang. Jadi mereka akan ditambah tugasnya yaitu membersihkan ruang tahta Light juga. Semuanya jadi menyesal deh karena telah bicara buruk tentang Mei. Singkat cerita, mereka mulai membersihkan ruang tahta tanpa menggunakan sihir. Saat itu patung yang telah dirusak sama Nazuna kembali patah. Seketika semua pelayan langsung terdiam ketakutan. Di sisi lain, Nazuna yang telah menjalankan tugasnya terlihat murung karena tak bisa bertemu sama Light seharian ini. Nazuna juga tak sabar pergi ke permukaan buat membalaskan dendamnya Light. Sebelum molor Nazuna berdoa agar besok dia bisa bertemu sama tuannya. Keesokan harinya terlihat Light pergi menuju ruang latihan. Tak disangka di sana sudah ada Nazuna, Aoyuki, dan Ellie. Nazuna merasa senang sebab doanya tadi malam terkabulkan. Aoyuki sendiri terlihat ingin dielus-elus sama Light. Melihat sikap Light pada Aoyuki membuat mereka pada iri.
Ellie malah menawari Light buat tidur di kamarnya saja, nanti akan dia servis hingga puas. Para bawahan Light di sini benar-benar gila pokoknya. Saat itu muncul monster Hellhound di hadapan mereka. Di sini Light terlihat gemetar ketakutan. Itu semua akibat trauma yang dialaminya dulu saat masih cupu. Nazuna sendiri terlihat kesal sama Hellhound itu karena telah menakuti tuannya. Ellie sendiri akan membinasakan semua monster ini baik di dalam Naraku atau di permukaan. Sedangkan Aoyuki tak akan menjadikan dia peliharaannya dan lebih memilih untuk membunuhnya saja. Intinya, semua bawahan Light terlihat marah. Yang awalnya garang, monster level 1000 ini tiba-tiba nyalinya langsung ciut. Light yang melihat anjing peliharaannya ketakutan menyuruh mereka semua untuk tenang. Kemudian Light bilang kalau mereka akan naik ke permukaan bersamanya, sebab mangsa mereka telah terpancing sama Mei. Jadi misi balas dendam Light yang telah tertunda selama 3 tahun akan dimulai. Di daerah Federasi Manusia, hewan kota serigala bernama Akra. Terlihat Garo yang dieluh-eluhkan sama masyarakat di sana. Dia tak sadar nyawanya sudah diincar sama Light berserta bawahannya. Garo terlihat senang dipuji-puji sama kaum rasnya sendiri. Saat melihat ras manusia, Garo langsung menindas dan meludahinya. Kemudian Garo mengajak bawahannya untuk berpesta. Terlihat para bawahannya sangat mengagumi Garo, mulai dari cara minumnya sampai semuanya. Para bawahannya merasa senang sebab Garo telah mengangkat derajat bangsa Jujin. Garo bilang kalau itu berkat penciuman ras mereka yang tajam. Jadi para bawahannya diminta sama Garo untuk mencari misi yang menguntungkan mereka lewat menciuman. Salah satunya adalah misi 3 tahun lalu yang dijalani sama Garo dalam membunuh Light. Meskipun dia belum bisa mastiin Light tewas, tapi dia sudah mendapatkan bayaran yang sangat besar. Berkat hal itu dirinya menjadi tersohor di kampungnya. Namun Garo sendiri masih penasaran siapa master yang menyuruhnya. Jika dia terlalu cari tahu, takutnya malah hidupnya nanti terancam. Jadi Garo tak ambil pusing dan lebih menikmati hasilnya saja. Saat itu Mei mendatangi kelompok Garo. Apakah ingin bicara sama Garo yang tergabung dalam Parti Persatuan Suku? Mei lalu bilang kalau dia ini adalah pelayan setia Tuan Light. Mendengar nama Light, Garo langsung kaget apa yang ingin dia cari darinya. Mei bilang kalau dia sudah mencari Light di seluruh dunia. Namun dia tak bisa menemukannya. Sampai dia dapat kabar kalau Light telah meninggal dalam Parti Persatuan Suku. Mei hanya ingin dikawal ke tempat Light terakhir dilihat yang katanya di jurang Naraku. Sebagai imbalannya, Mei akan memberikan 3 batang emas murni. Garo makin kaget siapa sebenarnya Light ini. Mei menjelaskan kalau Tuan Light adalah keturunan bangsawan. Sebenarnya Garo menaruh curiga, tapi karena tawarannya begitu menggiurkan. Terus hanya seorang perempuan bisa apa kalau macam-macam. Jadi Garo menyetujui permintaan Mei untuk pengawalan ke jurang Naraku. Singkat cerita, mereka sudah berada di jurang Naraku. Terlihat Mei berpura-pura kelelahan saat berjalan. Ternyata untuk sampai ke tempatnya Light, mereka butuh waktu sampai 1 bulan perjalanan. Garo sendiri tak sabar buat menghabisi Mei nanti di atas makam Light, sambil merenggut tubuhnya dengan buas berkali-kali tanpa henti. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai juga di tempat Light terbunuh. Garo meminta maaf sama Mei karena tak bisa melindungi Light, sebab tiba-tiba muncul monster yang menyerang mereka. Bawahan Garo sendiri ditugaskan buat menutup pintu keluar. Terlihat Mei yang bersedih di atas hilangnya Tuan Light. Saat itu Mei bilang tentang kejadian yang menimpa Tuan Light, di mana dia dikhianati sama rekannya sendiri, mulai dari dicakar, ditendang, dan dipanah kakinya. Mendengar ucapan Mei, Garo langsung kaget dan segera pasang kuda-kuda. Semua bawahannya pun pada tanya ada apa bos. Garo pun teriak, siapa sebenarnya wanita ini? Mei lalu mengeluarkan aura mengintimidasi miliknya, di mana aura tersebut membuat Garo dan bawahannya ketakutan. Garo tak menyangka, hanya seorang manusia bisa membuat dirinya merinding. Saat itu muncul seseorang di belakang mereka. Mereka kaget kok bisa ada bocah di dungeon lantai terdalam begini. Saat Light menunjukkan wajahnya, Garo seketika kaget melihatnya. Dia tak menyangka kalau Light masih hidup. Light bilang kalau dia datang kemari untuk menuntut balas dendam. Mendengar hal itu Garo tertawa, baca hanya level 15 mau nuntut balas, ngaco nih anak. Sedangkan dirinya saja memiliki level 150-an, mana mungkin bisa kalah. Dengan munculnya Light, Garo makin senang. Setelah membawa mayatnya, maka dia akan resmi jadi penguasa bangsa Jujin. Garo sendiri tidak peduli bagaimana cara Light bisa selamat atas kejadian 3 tahun lalu. Sebab hanya 2 manusia tak akan mampu melawan kelompok Jujin yang memiliki level di atas 130 semua. Saat anak buahnya mau menghabisi Light, seketika kepala mereka terpenggal sama Mei. Light lalu menyuruh Mei buat jaga di pintu saja, biar semua ini dia yang ngurus.
Melihat dua bawahannya mati, Garou bilang pasti itu hanya serangan kejutan. Di sini Garou masih saja yakin kalau dia dapat mengalahkan Light. Light bingung kenapa sikap Garou masih saja merendahkan manusia. Garou membalas memang seperti itu adanya, sebab manusia memang rendahan. Saat itu Garou menyuruh bawahannya untuk menyerang sama-sama Light. Namun mereka semua malah terpental, dihajar Light. Di sini Garou makin tidak terima sama Light yang memandang rendah dirinya dari atas. Garou merasa kesal manusia lemah seperti Light tak pantas buat mengejeknya. Light dengan tenang bilang, apakah kamu masih belum sadar juga? Di sini Garou akan menunjukkan pada Light bahwa dia memiliki monster yang bisa membunuhnya. Saat itu Garou memecahkan bola kristal yang dia miliki. Dari kepulan angin yang sangat dahsyat muncul monster yang disebut Fenrir dengan level 500. Dipikir Light takut malah monster itu diejek sama Light karena levelnya rendah. Mendengarnya Garou masih saja sombong, dia ingin Light bersujud minta pengampunan seperti yang dilakukannya waktu 3 tahun dulu. Tapi balasan Light malah dia tak akan bergerak dari tempatnya, di mana serangan Fenrir akan diterima langsung olehnya. Garou pun makin kesal dan langsung menyuruh Fenrirnya buat meludahi Light. Dengan kekuatan level 500 Garou yakin pasti tubuh Light akan menjadi debu. Berapa kagetnya Garou dan bawahannya saat melihat Light baik-baik saja. Light lalu menunjukkan kartu Fenrir yang asli miliknya, di mana Fenrir yang asli memiliki level 9000. Setelah disummon, Light menyuruh Fenrir miliknya buat menghabisi anjing kecil milik Garou. Betapa kagetnya Garou saat Fenrir miliknya hancur hanya dengan sekali tiup. Light lalu menunjukkan levelnya sekarang yaitu 9999. Bangsa Jujin yang melihatnya pun kaget, bukankah manusia hanya bisa mencapai level 100? Garou baru sadar kenapa Light masih sama wajahnya kayak 3 tahun lalu. Light lalu menunjukkan gelang keabadian miliknya, di mana dengan gelang ini dia tak akan bertambah tua. Hal itu dia lakukan untuk mengingat kejadian waktu dirinya hendak dibunuh di parti persatuan suku. Mengetahui nyawanya terancam, Garou langsung memohon pengampunan sama Light. Hanya ini yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan hidupnya. Light lalu tanya siapa sebenarnya master yang memerintahkan mereka buat membunuhnya. Garou menjawab tidak tahu, sebab informasi tersebut sangat rahasia. Light lalu tanya, kenapa dia masih membunuhnya? Padahal mereka tahu Light bukanlah master. Saat Garou terdiam, bawahannya mencoba jelaskan tentang master tersebut. Namun Mei langsung membunuh mereka semua, sebab mereka melakukan kebohongan. Light kembali tanya, seumpama dia melawan orang permukaan, apakah dia bisa menang? Sebelum menjawab, Light bilang agar Garou berkata jujur, sebab Mei memiliki mata kebenaran yang tidak bisa dibohongi. Garou lalu menjelaskan kalau awal pertempuran mungkin Light akan unggul. Namun seiring berjalannya waktu, Light akan kalah. Sebab orang permukaan telah mengembangkan teknologi canggih, jika mereka mengerahkan semuanya dan Light hanya seorang diri, maka kekalahannya akan terjadi. Mendengar ucapan Garou, dia setuju, kemudian Light menggunakan kartu teleportasi. Singkat cerita, mereka sudah berada di kerajaan milik Light. Melihat banyaknya pasukan yang dimiliki sama Light, membuat Garou makin kena mental. Light lalu berjalan buat menduduki tahtanya. Kemudian dia menyuruh semua bawahannya untuk memperlihatkan level mereka pada Garou. Sontak Garou makin dibuat tercengang, melihat level mereka yang sangat besar. Melihat ekspresi Garou, Light sudah menebak kalau dia bakal menang telak jika melawan orang permukaan. Garou yang sudah pucat bergumam dia telah membangkitkan monster. Dengan pasukan yang dimiliki Light saat ini, hanya butuh sekejap mata buat menghancurkan orang permukaan. Garou bilang, apakah Light ingin menjadi sosok dewa? Mendengar kata dewa, Light jadi tertarik. Light lalu bilang kalau dia bisa saja menjadi dewa baik atau raja iblis, tergantung sikap orang-orang permukaan. Untuk nasib Garou sendiri akan dibuat lebih parah dari sekedar kematian. Karena dengan kekuatannya saat ini dia bisa memberikan berkah atau kehancuran, tergantung kebenaran yang mereka tunjukkan. Sekarang Light akan membawa pasukannya menuju permukaan untuk melihat cahaya kebenaran. Kita lalu dibawa flashback di mana saat itu Light yang didampingi sama bawahannya terlihat hendak berkunjung ke kampung halamannya. Tapi saat sampai dia kaget banget karena semua sudah hancur. Dan tak ada satu orang pun yang selamat. 6 bulan setelah kejadian itu Light berkunjung ke kampungnya untuk mendoakan keluarganya. Meski harapannya kecil, Light tetap berharap keluarganya ada yang selamat. Setelah mengucapkan doa, Gold mengajak tuanya segera pergi. Nemumu di sini memarahi Gold. Padahal tuanya lagi bersedih tapi dia malah bersikap lancang. Gold sendiri melakukan itu agar tuanya tidak larut dalam kesedihan. Sebab jika itu terjadi maka akan berdampak pada kesehatan tuannya. Nemumu lalu membandingkan dengan dirinya yang sangat loyal kepada tuannya. Gold di sini tak terima karena dia juga sangat loyal. Jika tuannya mau menyuruh apapun itu, bakal langsung dituruti.
Light sendiri tahu. Gold khawatir padanya, makanya dia bersikap seperti tadi. Makanya Light tidak marah kepada Gold. Light sendiri yakin kalau kejadian di kampungnya ini pasti ada hubungannya sama Master. Pokoknya Light akan mengumpulkan informasi tentang dunia ini dulu. Baik dari kekuatan, sikap penduduk permukaan, dan lain-lain. Jika memang semuanya busuk, maka Light akan menjadikan permukaan ini sebagai neraka bagi semua ras. Kemarahan Light pun sampai tak terkendali. Di sini Nemumu menenangkan Light agar menekan hawa membunuhnya. Setelah itu Light mengeluarkan topeng buat menyembunyikan identitasnya. Kemudian Light dan bawahannya pun terbang untuk menuju kota Dagas. Sesampainya di sana, Light akan mendaftarkan diri sebagai petualang, dan untuk namanya sendiri diganti menjadi Drak. Itu semua agar anggota persatuan suku miliknya dulu tak ada yang curiga. Pokoknya Light akan menaikkan rank petualang miliknya, agar dia bisa menggali informasi lebih banyak. Dengan begitu dia dapat menemukan anggota persatuan suku buat membalas dendam. Karena kota Dagas sudah terlihat, mereka memutuskan buat turun. Sebab Light tak ingin mereka jadi pusat perhatian di kota. Baru juga berjalan, mereka menemukan pedagang yang lagi dirampok. Karena tubuh Gold sangat mencolok, para bandit pun langsung mengetahuinya. Para bandit mengancam akan membunuh pedagang ini jika berani macam-macam. Namun dengan mudah para bandit berhasil dilumpuhkan. Pedagang itu pun kagum sama kehebatan Light dan bawahannya. Sebagai ucapan terima kasih, mereka memberikan tumpangan ke kota Dagas. Anak pedagang pun tanya apakah mereka ini petualang rank tinggi. Light bilang kalau mereka baru ingin mendaftar jadi petualang. Sontak mereka pun kaget sebab mereka bisa mengalahkan para kurcaci dengan mudah tadi. Pedagang ini bilang kalau kota Dagas sangat cocok buat daftar jadi petualang, di mana letak kotanya sendiri berada di perbatasan kerajaan manusia dan kerajaan elf. Meskipun sering terjadi perselisihan antar kerajaan, namun hal itu tak begitu berpengaruh pada kota Dagas. Apalagi rakyat di kota Dagas bisa hidup lebih makmur berkat dungeon yang ada. Jadi para petualang bisa mencari uang dengan menjelajahi dungeon. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai juga di gerbang kota Dagas. Sebelum berpisah, pedagang ini mengenalkan namanya yaitu Kernel, yang memiliki usaha penginapan. Jika mereka berkenan, Kernel menawarkan penginapannya buat Mary istirahat nanti malam. Kernel dan anaknya sendiri heran, kenapa ada manusia sekuat Dark. Notabene, ras manusia itu sangat lemah dan selalu diinjak sama ras lain. Light dan bawahannya sendiri masih menyusuri kota Dagas. Light memberitahu bawahannya kalau di kota ini banyak penjual senjata, sebab para kurcaci mahir dalam membuat senjata. Apalagi banyak petualang di sini. Mereka pun akhirnya sampai di Guild Petualang. Terlihat banyak petualang dari ras manusia. Meski begitu, ras manusia selalu mendapatkan diskriminasi dari ras lain. Saat Light mendaftarkan diri, Nemumu tak terima sama pihak resepsionis karena Light diberi peringkat F. Pihak resepsionis bilang kalau itu sudah prosedur, jadi tak bisa dibantah. Nemumu pun bilang kalau Tuan Drak seharusnya dapat peringkat S atau lebih tinggi lagi. Di sini Light meminta maaf atas sikap temannya. Dia tak masalah dapat rank F, yang penting dia boleh daftar jadi petualang. Nemumu pun merasa bersalah pada Light. Akibat ulahnya, tuannya sampai harus meminta maaf. Di sini Gold terus menyudutkan tindakan Nemumu. Light lalu menenangkan Nemumu kalau dia tak masalah. Light juga menasihati Gold agar jangan terlalu menyalahkan Nemumu. Singkat cerita, mereka mendatangi penginapan milik Kernel. Di sini Light ingin menyewa semua ruangan di lantai 2 selama sebulan. Light memohon agar Kernel dan pegawainya jangan naik ke atas. Sebagai bayarannya, Light memberikan segepok emas untuk Kernel. Sebenarnya Kernel malu menerimanya, sebab Light telah menyelamatkan nyawanya tadi. Tapi karena Light memaksa, Kernel pun menerimanya. Dia juga akan melakukan seperti keinginan Light. Ketika di lantai atas, Light segera mengaktifkan kartu silent, penghambat sihir, dan deteksi ke seluruh area lantai 2. Sekarang mereka bisa tenang tanpa takut ada yang menyadap atau menyerang mereka di sini. Nemumu yang masih khawatir rada bingung sama rencana Light. Kenapa dia harus repot-repot jadi petualang, kan bisa menyuruh bawahannya buat membereskan balas dendamnya. Soalnya Nemumu khawatir kalau Light sampai terluka. Di sini Light jadi marah sebab dia seperti disingkirkan dari niat balas dendamnya. Melihat kemarahan Light, Nemumu langsung meminta maaf atas sikapnya tadi. Dia memohon ampun pada Light atas ucapannya tadi. Gold bilang kalau tuannya ingin balas dendam pakai tangan sendiri, jadi Nemumu tidak boleh melarangnya. Light yang tadi terbawa emosi pun akhirnya bisa kembali tenang. Light lalu memaafkan Nemumu dan menyuruhnya agar tidak bersedih lagi. Namun Nemumu tetap merasa bersalah. Nemumu bilang agar dia bikin janji lagi untuk kesetiaannya pada Light, di mana kaki Light akan dicium sama Nemumu sebagai bukti kesetiaannya. Meski begitu, sebenarnya Light tidak begitu suka sama cara ini. Nemumu sendiri terlihat tersipu malu saat mencium kaki Light. Gold, yang melihatnya, bilang kalau Nemumu malah sakne. Mendengar hal itu, Nemumu jadi malu dan menyanggah perkataan Gold.
Pada keesokan harinya, Light dan bawahannya akan pergi ke dungeon. Dalam perjalanan, mereka melewati pasar yang menjual potion berbagai jenis. Saat kelompok Light melewati keramaian, semua orang pada melihatnya. Sebab penampilan mereka begitu mencolok, apalagi gold. Lalu tibalah mereka di antrian yang begitu panjang. Meski begitu, jarang banget ras elf terlihat di sini. Sebab kerajaan kurcaci dan elf sedang mengalami perselisihan. Untungnya dungeon ini berhasil dikuasai sama kerajaan kurcaci. Nemumu pun memuji Light yang tahu segalanya mengenai dunia atas. Nemumu sendiri terus memeluk tubuh Light sebagai perlindungan darinya. Tiba-tiba 3 orang petualang memotong antrian di depan kelompok anak kecil. Light tahu kalau mereka pasti petualang terampil. Apalagi yang punya pedang besar terlihat levelnya pasti di atas 1000. Saat itu kelompok anak kecil bingung harus berbuat apa. Di sini Light langsung memenuhi mereka bertiga yang sudah menyerobot antrian. Petualang pembawa pedang pun terlihat kesal ditegur sama Light. Saling kesalnya dia sampai bilang, apakah Light tak tahu siapa dirinya? Karena mereka menutupi wajahnya, jelas Light tak akan tahu. Karena terus-terusan diejek, petualang pembawa pedang pun makin kesal. Dia tak pernah dipanggil sama manusia hina seperti ini, kata petualang ini. Saat dia hendak mencabut pedangnya, dia segera dihentikan sama temannya. Jika sampai menunjukkan pedang miliknya, maka akan menimbulkan masalah besar. Mereka pun memutuskan buat pindah ke belakang dan akan mengingat wajah Light untuk membuat perhitungan. Tak disangka tindakan Light ini membuatnya jadi pusat perhatian. Para manusia memuji sikap Light yang berani mengusir mereka. Light tak menyangka tindakannya tadi malah menjadikan dirinya pusat perhatian. Kelompok bocah di depan Light mengucapkan, "Terima kasih." Mereka tak berani menegur karena takut ada pertengkaran. Light bilang, "Tidak masalah kok, toh tadi juga masalah buatnya." Jimra yang penasaran tanya pada Gold, apakah baju zirah yang dia pakai terbuat dari emas asli? Di sini Nemumu malah yang menjawab, kalau itu hanyalah emas palsu. Karena tak ingin jadi sorotan, Gold bilang kalau warna emas sangat cocok bagi seorang kesatria. Meski bukan emas asli, tapi hal itu bisa membuatnya jadi bangga pakai warna emas. Setelah terjawab, mereka pun tidak penasaran lagi deh. Pemimpin bocah ini tanya, apakah Light merupakan petualang baru? Itu bisa mereka ketahui dari barang bawaannya. Sebab dungeon ini setiap lantainya sangat luas. Makanya banyak petualang yang membawa tenda dan berbekalan untuk berkemah. Tibalah, kelompok bocah ini masuk ke dalam dungeon. Di sini Light jadi kepikiran, apakah mereka pura-pura saja ya bawa barang agar tidak dipikir petualang baru. Setelah kelompok Light juga masuk, ternyata ruangannya memang beneran luas. Light sendiri tak begitu mengerti kenapa setiap dungeon bisa berbeda-beda bentuknya. Light meminta mereka untuk menganalisis inti dungeon agar tahu misteri yang sebenarnya. Setelah turun cukup lama, akhirnya mereka sampai juga di tempat yang terbentang luas. Di dalam dungeon ini ternyata sama seperti kehidupan di permukaan. Tapi yang membedakan mana yang tersebar. Makin dalam lantai yang mereka lalui, maka makin kuat juga mananya. Di sini Light mengeluarkan 3 kartu yaitu penglihatan super, terbang, dan penyembunyian. Berkat kemampuan Light, mereka tak perlu capek jalan kaki lagi. Apalagi penglihatan mereka bisa dengan mudah menemukan lantai berikutnya. Nemumu dan Gold di sini memuji kehebatan tuannya. Di sisi lain terlihat petualang yang tadi bermasalah sama Light masih marah. Saat bertemu sama Orc, dia langsung melampiaskan amarahnya. Dia benar-benar kesal, padahal dirinya ini keturunan master, tapi malah mendapatkan ejekan seperti tadi. Yanak selaku asistennya mencoba untuk menenangkan. Yanak bilang kalau level milik Kito sudah melebihi para elf kok. Tapi Kito tetap kesal, sebab dia sudah tidak bisa menaikkan levelnya lagi. Masak pahlawan legendaris levelnya hanya mentok sampai 1500. Jika dia nanti jadi orang terkuat, maka dia bakal menginjak-injak orang yang menghinanya. Alasan Kito menjalin kerjasama dengan Yanak ialah hanya untuk menaikkan levelnya saja. Jika sudah berhasil, maka Kito akan membunuhnya karena tidak diperlukan lagi. Di sisi lain, kelompok Light sudah tiba di lantai 3 dungeon, di mana mereka berhasil membunuh monster troll. Light meminta mereka segera mengumpulkan batu sihir untuk dilaporkan kepada guild, karena petualangan mereka akan disudahi dan segera kembali ke permukaan. Saat hari sudah mulai senja, Light dan bawahannya menggunakan skill terbang. Akibat tubuh Gold yang berkilauan, mereka akan memutuskan buat jalan kaki agar tidak ketahuan sama petualang lain. Tak disangka mereka malah menjumpai kelompok bocah tadi, di mana kelompok mereka akan melawan para goblin. Light yakin mereka akan dapat menang melawan monster tersebut. Setelah pertarungan selesai, Light menemui mereka, tapi bukan tanpa alasan, sebab Light menolong mereka dari gigitan ular. Mereka pun mengucapkan terima kasih pada kelompok Light karena sudah menolongnya. Tiba-tiba, Light merasakan musuh yang akan mendekat. Tak disangka itu adalah kawanan serigala. Seharusnya mereka hidup di dalam hutan, tapi kenapa bisa ke sini? Ternyata ada monster yang membuat takut para serigala itu.
di mana monster itu bernama Belalang Quatsi V.